Jai Ijes resmi gabung Timnas Indonesia 18 Maret. Jai Ijes gabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Hal itu dikabarkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan yang mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengatakan ia akan terbang dari Venezia, Italia pada hari Minggu 17 Maret dan diharapkan pada Senin 18 Maret, bek bertinggi badan 190 cm itu sudah tiba di tanah air. Jika mendarat pada 18 Maret, Jai Ijes hadir sesuai kesepakatan yang dibuat oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Pelatih berusia 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 18 Maret mendatang. Semua pemain Timnas Indonesia harus berkumpul 18 Maret dalam training center di Jakarta. Jai Ijes sudah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 Maret dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 18 Maret. Sesuai permintaan Sinteyong yang meminta semua pemain sudah berkumpul di tanggal tersebut. Jika ada sesuatu hal yang tak bisa ditolak di sini, ia akan tiba pada tanggal 19 Maret. Namun diupayakan ia harus tiba pada 18 Maretnya, tegas Bung Ropan. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Jai Ijes akan memperkuat Venezia di lanjutan Seri B 2023-2024. Menurut jadwal, Venezia akan bertandang ke markas Palermo pada hari Sabtu 16 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah pulih dari masalah paru-paru yang dideritanya, Jai Ijes kembali menembus skuad utama Venezia. PSSI targetkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa main bulan depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengupayakan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun rampung pertengahan Maret tahun 2024. Erick Thohir masih menargetkan dua pemain keturunan itu dapat memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Aryat Sinulinga, akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu yang naturalisasi, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Dana Reksa, Jakarta, Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024. Tom Haye merupakan keturunan yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya yang asal Sulawesi. Pemain 28 tahun tersebut kini bermain untuk SC Heerenveen dan bergabung pada Januari tahun 2022. Sementara itu, Ragnar Oratmangun memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Pemain 26 tahun yang berposisi penyerang atau pemain sayap itu membela Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. Kehadiran keduanya dibutuhkan Timnas Indonesia saat bersua Vietnam. Timnas Indonesia membutuhkan dua kemenangan atas Vietnam demi membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Vietnam di SUGBK. Ternyata Erick Thohir buka fakta soal Timnas masa lalu. Vietnam dan Thailand dalam beberapa tahun belakangan ini acap kali menjadi batu sandungan bagi Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Vietnam khususnya pada medio 2000-an bukanlah lawan yang sulit untuk ditaklukkan skuad Garuda. Di berbagai event, Indonesia tidak begitu payah meraih kemenangan. Akan tetapi, Vietnam perlahan menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Sejak 2016, Indonesia sempat tidak pernah menang melawan The Golden Star Senior. Ada 6 pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Hasilnya Indonesia 3 kali kalah dan imbang. Vietnam sedang dikdaya atas Indonesia. Hingga akhirnya rekor itu pecah di Piala Asia 2023 Januari 2024 kemarin. Dalam babak fase grup, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Hal yang sama juga terjadi ketika menghadapi Thailand.
Dilansir 11 versus 11, Indonesia tidak pernah menang sejak 2016 lalu. Terakhir kali Indonesia menang di Piala AFF dengan skor 2-1. Setelah itu, ada 7 pertandingan yang dimainkan. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia kini berada di bawah Vietnam dan Thailand? Salah satu faktornya adalah tata kelola. Adapun tata kelola timnas Indonesia ini, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, membutuhkan dana yang besar. Dan faktanya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Indonesia kalah dari Vietnam dan Thailand. Kita mau punya tim nasional yang bagus ya, angkanya 250-500 miliar, kata Erick Thohir. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang. Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US atau 3,4 triliun rupiah. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya seperti itu realitanya. Media Vietnam justru unggulkan timnas Indonesia. Bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Vietnam punya misi balas dendam untuk mengalahkan skuad asuhan Sinteyong yang telah menyingkirkan mereka dari Piala Asia. Sementara timnas Indonesia punya ambisi mempertahankan tren bagus dan menaikkan ranking FIFA mereka dengan bekal pemain-pemain naturalisasi. Bagi media Vietnam, Soha, pelatih Philippe Troussier dan anak asuhnya tentu perlu mengincar hasil positif di 2 laga mendatang melawan Indonesia. Karena selain berpeluang melanjutkan kualifikasi Piala Dunia, seluruh tim juga harus menghindari pengurangan banyak poin dan turunnya peringkat FIFA. Vietnam punya alasan untuk khawatir karena timnas Indonesia terus memperkuat pasukannya untuk mempersiapkan laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya dengan berlandaskan bintang naturalisasi dari Eropa. Pada 2 laga berikutnya, timnas Indonesia berjanji akan tampil lebih kuat dibandingkan di Piala Asia 2023 yang mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Saat ini di Asia Tenggara, Vietnam yang menempati peringkat 106 FIFA resmi kehilangan posisi terdepan di kawasan itu dari Thailand. Bertanda oleh Romeni segera perkuat timnas Indonesia. Setidaknya sudah ada 2 pertanda penyerang FC Utrecht oleh Romeni yang segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sinteyong.